Baik, dengan mengucap lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, pembukaan sosialisasi submit proposal penelitian BOPTN tahun 2025, Satker UIN Sumatera Utara. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat beraktivitas dan melaksanakan kegiatan pada hari ini. Tak lupa pula selawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Ketua LP2 MUI Sumatera Utara, Bapak Dr. Nisful Khairi, MAG, Sekretaris LP2 MUI Sumatera Utara, Ibu Reni Armayani Subuan MII, Kepala Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2 MUI Sumatera Utara, Bapak Dr. Muhammad Iwan Fadli Nasution Kemkom, dan seluruh tim LP2 MUI Sumatera Utara. Yang kami hormati juga Admin Tetap Dimas UIN Sumatera Utara, Bapak Muhammad Dedi Irawan Mkom. Yang kami hormati seluruh Bapak Ibu dosen UIN Sumatera Utara yang pada hari ini sudah bergabung pada Zoom meeting. Mungkin langsung saja Pak. Ini Pak Nisfulnya udah ada Pak? Pak Iwan. Assalamualaikum. Oh, Pak. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara pembukaan kita pada hari ini, kita akan mendengarkan kata sambutan oleh Ketua LP2 MUI Sumatera Utara pada Bapak Dr. Nisful Khairi MAG. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi bi ihsan ila yaumiddin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan inayah kepada kita bersama, hingga pada hari ini kita dapat mengikuti sebuah kegiatan yang cukup penting, kegiatan sosialisasi kitab Dimas, dan mungkin seluruh petikin yang ada di Kementerian Agama juga akan melakukan hal yang sama, menyampaikan seluruh lembaganya dalam rangka terbangunnya ekosistem penelitian di petikin masing-masing. Salawat dan salam atas junjungan kita yang Nabi besar Muhammad SAW kita sampaikan secara bersama. Semoga kita dapatkan syafaat beliau di yaumil mahsyar keadaannya nanti. Yang saya hormati OR1 UIN Sumatera Utara Bapak Profesor Dr. Azhari Akmal Tarigan MAG, mungkin sebentar lagi akan masuk. Kemudian yang saya hormati Ketua Kapus Penelitian LP2 MUIN Sumatera Utara Bapak Dr. Iwan Fadli, Operator LP2M Pak Dedi, kemudian kawan-kawan di lingkungan LP2 MUIN Sumatera Utara. Kemudian yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, para dosen di lingkungan Sumatera Utara yang hadir dalam kegiatan ini. Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, dengan keluarnya keputusan Dirjen Pendidikan Islam nomor 6088 tahun 2024 yang ditandatangani pada November 2024 yang lalu, ini memberikan kabar gembira kembali kepada kita bahwa proses teknis agenda riset nasional pada petikin tahun 2005 akan kita mulai lagi.
Dan lazimnya Juknis ini biasanya keluar di akhir-akhir tahun. Dan kita pun, baik UIN Sumatera Utara ataupun Petikin yang lain, juga menyampaikan hal yang sama, melakukan sosialisasi agar ekosistem penelitian di lingkungan Petikin, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, akan memberikan implikasi positif kepada kita bersama. Dari Juknis ini akan memberikan tema-tema riset yang tentunya tema-tema riset ini tidak terlepas daripada keilmuan yang kita geluti hari ini. Saya tadi melihat secara sepintas ada tema riset yang terkait dengan ilmu keagamaan dan ilmu keagamaan, yang tentunya ini menjadi wilayah ataupun lingkup fakultas yang ada di UIN Sumatera Utara. Begitu juga tema-tema yang lain terkait dengan ekonomi Islam, budaya, komunikasi, dan saintek juga menjadi bagian daripada tema yang akan dijadikan objek dalam pengembangan penelitian tahun 2025 ini. Tentunya saya selaku Ketua LP2M akan terus melakukan sosialisasi melalui Pak Kapus Irwan Fadli. Kita tidak menginginkan, terutama tahun 2025 ini, tidak ada yang tidak tahu informasi terkait dengan penelitian Litap Dimas. Penelitian Litap Dimas ini anggaran yang diberikan kepada kita dengan kuota-kuota, dengan klaster-klaster yang nanti bisa Bapak dengarkan dari penyampaian Pak Irwan Fadli. Dan ini cukup membantu kita. Seorang dosen, karakter aslinya itu tidak saja hanya mengajar, tetapi juga melakukan penelitian dan pengabdian. Ada klaster penelitian, ada klaster pengabdian berbasis penelitian. Jadi dua hal ini menjadi bagian penting dalam lingkup yang didanai oleh Litap Dimas. Litap Dimas ini adalah sebuah sistem yang disingkat dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sistem yang dibuat oleh Kementerian Agama untuk diberlakukan terkait dengan penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi kalau nanti misalnya ketika kita mengajukan atau mensubmit proposal dan di dalam Juknis ini disebutkan dimulai daripada 31 Desember sampai dengan 25 Januari 2025, ini akan digodok oleh sistem Litap Dimas. Jadi kalau ada yang gagal misalnya, itu bukan intervensi daripada Ketua LP2M ataupun LP2M. Itu bagian daripada sistem atau instrumen penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang akan menseleksi proposal Bapak, dan ini tidak saja berlaku di UIN Sumatera Utara, tapi juga berlaku di PTKIN se-Indonesia. Jadi kalau misalnya mampu kita melewati Litap Dimas, saya pikir kita akan aman-aman saja. Kita akan bisa melanjutkan ke tahap berikutnya. Tentunya ini akan dimulai daripada proses pembuatan proposal yang terukur. Proposal yang memenuhi aspek-aspek atau kaidah-kaidah ilmiah sesuai dengan petunjuk daripada Litap Dimas itu sendiri. Jadi tidak bisa kita membuat proposal berdasarkan pedoman fakultas masing-masing. Juknis Dirjen Pendidikan Islam nomor 6088/2024 ini menjadi pedoman bagaimana arah, bagaimana alur
segala aspek termasuk dalam proses pembuatan proposal. Karena itu kita meminta nanti kepada Pak Irwan Fadli, jelaskanlah seterang benderang dan pada kawan-kawan dosen di lingkungan Sumatera Utara, dengarkanlah atau paling tidak difotokopi juknis ini sehingga menjadi pedoman yang cukup melekat bagi kita untuk mensubmit proposal. Saya juga meminta kepada Pak Irwan Fadli, saya rasa memang tak cukup sekali sosialisasi, tetapi begitulah kondisinya. Akan tetapi tolong juknis ini diedarkan ke seluruh fakultas-fakultas. Semua dosen harus tahu, karena karakter dosen yang saya katakan tadi, di samping mengajar, pengabdian juga melakukan penelitian. Alangkah ruginya kita ada dana yang disiapkan oleh Litab Dimas tapi tak kita gunakan sebaik-baiknya. Persoalan lulus atau tidak lulus, bertarung. Silakan bertarung, berkompetisi. Kami LP2M, saya tidak akan mengganggu dana Litab Dimas ini. Kami berikan ruang kepada bapak-bapak semuanya. Saya tidak mengikuti kontestasi Litab Dimas ini. Pak Irwan Fadli juga tidak akan mengikuti. Bahkan kawan-kawan di LP2M sudah saya anjurkan, jangan kita ikuti ini. Dalam rangka menjaga, sekaligus juga memberikan ruang kepada kawan-kawan untuk memilih klaster-klaster sesuai dengan kepangkatan, sesuai dengan kelompok, sesuai dengan pendidikannya. Dan kita selalu menganjurkan, buatlah proposal penelitian sesuai dengan keilmuan kita. Karena ini berimplikasi kepada kepangkatan, bahkan jabatan terkait dengan karir yang kita miliki. Kalau misalnya ada penelitian 100 juta misalnya, ini pasti akan berimplikasi kepada pengejaran syarat guru besar. Tapi tentunya dengan keilmuan kita. Saya secara kebetulan baru selesai UKOM guru besar di Jakarta. Memang diperhatikan sekali tulisan jurnal Scopus kita itu relevankah atau tidakkah dengan pendidikan mata kuliah yang kita geluti. Kalau tidak relevan dan cukup jauh sekali relevannya, rasanya sia-sia jurnal 100 juta yang kita dapatkan. Seandainya sedikit kali relevan, misalnya yang diteliti itu adalah jurnal yang kita angkat itu adalah bicara fikih, tetapi mata kuliah kita fikih siasat. Kita akan disarankan bertukar mata kuliah dan tentunya ini membutuhkan waktu yang lama atau sebaliknya jurnal itu tidak kita pakai lagi dan juga merugikan kita. Maka kawan-kawan saya lihat lebih banyak mengikuti jurnal yang ditulisnya dengan konsekuensi mengganti mata kuliah yang selamanya digelutinya. Kami memberikan ruang yang sebebas-bebasnya kepada bapak-bapak, kawan-kawan sekalian dosen di lingkungan Sumatera Utara. Silakan bertarung, silakan rebut kompetisi ini dengan indikator-indikator yang seperti saya katakan tadi. Saya pikir ini saja sambutan saya. Saya belum bisa membuka acara ini, atau saya buka dulu, nanti Pak WR1 akan masuk, hanya memberikan penguatan-penguatan, arahan-arahan terkait dengan sosialisasi Litab Dimas UIN Sumatera Utara. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, dengan mengucapkan, saya pikir sudah masuk Pak WR1, kami mintakan kepada Pak WR1 untuk memberikan arahan sekaligus membuka kegiatan sosialisasi penelitian Litab Dimas UIN Sumatera Utara tahun 2005. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, telah bergabung bersama kita Bapak Wakil Rektor 1 UIN Sumatera Utara,
Maka untuk itu kami silakan untuk Bapak memberikan arahan dan bimbingan sekaligus membuka acara kita pada hari ini. Pada Bapak Profesor Dr. Azhari Akmal Sarigan MA, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua LP2M, insyaallah guru besar kita Profesor Dr. Nisful Khair. Ini doa-doa kita bersama, semoga semua Allah mudahkan. Kemudian Kepala Pusat Penelitian Pak Irwan Padli, Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat, Pusat Studi Gender, dan Sekretaris LP2M, dan seluruh teman-teman LP2M yang telah mempersiapkan acara sosialisasi bantuan dana penelitian tahun 2025. Saya tadi baru bertemu dengan Bu Rektor sebentar, dan Bu Rektor titip salam dan mengucapkan memotivasi kita untuk tetap bersemangat melaksanakan penelitian, menghasilkan karya-karya terbaik buat ilmu pengetahuan dan buat UIN Sumatera Utara. Bapak Ibu sekalian, saya hanya ingin menyampaikan 3 poin saja. Yang pertama, ada sebuah perdebatan yang menarik ya dengan teman-teman di luar ketika kita membahas apakah dosen itu adalah yang menjadi utama lalu kita meneliti. Jadi dosen yang meneliti. Atau hakikatnya kita ini adalah peneliti yang kemudian menjadi dosen. Perdebatan-perdebatan ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa dosen pada hari ini sebenarnya sedang mengalami perubahan-perubahan. Kalau pada era lampau, ya pada era lampau, dosen itu mengajarkan apa yang diajarkan gurunya. Maka tidak heran ada dosen yang masih menggunakan buku-buku yang dipakai gurunya dulu. Jadi apa yang disampaikan gurunya dulu dia sampaikan kembali. Lalu dia meneliti, tapi penelitian itu adalah dalam rangka memenuhi kewajiban-kewajiban administratif. Itu yang kita sebut dosen yang meneliti. Walaupun bisa jadi ini tidak sepenuhnya tepat, tapi mendekati makna sekaligus realita yang ada. Yang kedua itu adalah dosen itu menurut mereka hakikatnya peneliti yang kemudian mengajarkan kepada mahasiswa. Nah, ketika kita memahami hakikat dosen itu adalah meneliti, meneliti itu merupakan sebuah kegiatan penemuan-penemuan baru, explore, pengembangan-pengembangan, maka sebagai seorang ilmuwan, hakikat kita adalah pengembang ilmu pengetahuan itu. Bagaimana seorang dosen mengajar kalau tidak ada hal-hal baru yang dia sampaikan, tidak ada temuan-temuan baru yang dia sampaikan, baik oleh temuannya sendiri ataupun temuan yang lain. Nah, terlebih lagi hari ini kalau kita mau jujur, ada banyak hal yang perlu kita pikirkan kembali. Dulu di UIN Sumatera Utara, waktu saya dan beberapa teman membentuk forum diskusi dosen lintas ilmu, pernah ada gagasan kita apa yang disebut dengan rewriting gitu. Menulis kembali hal-hal yang kita anggap sudah mapan. Coba perhatikan buku-buku sejarah Islam itu, buku-buku sejarah peradaban Islam, buku-buku katakanlah tentang pendidikan agama Islam. Dari buku yang terbit lama sampai yang terbaru, kira-kira ada seberapa besar perubahan-perubahan yang terjadi. Saya tidak mengatakan ini merupakan tema riset ya, tapi menurut saya ini tema riset yang menarik juga untuk kita teliti. Misalnya begini, dalam ilmu kalam misalnya. Buku ilmu kalam, ilmu tauhid yang pernah ditulis Pak Hanafi, Harun Nasution, atau siapa-siapapun sejak yang paling awal sampai sekarang, itu perubahannya seperti apa? Apakah kita mengulang-mengulang kembali? Kalau teman-teman menulis buku daras, apakah buku daras yang teman-teman tulis itu mengulang-ulang kembali apa yang telah ditulis oleh pendahulu-pendahulu kita? Nah, saya baru menemukan satu buku yang bagus itu tentang biografi Nabi Muhammad sebagai pengubah dunia. Ternyata isinya itu
berbeda sekali dengan buku-buku sirah Rasulullah yang ditulis oleh ulama-ulama sebelumnya. Dia hanya berpikir bahwa Nabi itu tugas utamanya melakukan revolusi berpikir. Bagaimana cara berpikir Nabi dan bagaimana dia mengembangkan masyarakat kala itu. Dan di situ saya terkejut ketika dibahas makna Iqra. Iqra itu kita terjemahkan dengan membaca. Kalau pada zaman Rasulullah, Iqra itu apakah dipahami membaca? Karena ini ditarik dari bahasanya yang asli, bahasanya yang betul-betul bahasa yang betul-betul asli lah. Kata Iqra dipakai sebelum jadi wahyu itu oleh orang Arab. Ternyata maknanya bertumbuh, ternyata maknanya berkembang. Jadi kehadiran Nabi Muhammad membawa sebuah pertumbuhan, perkembangan masyarakat yang baru. Nah, kalau kita sekarang baru kita bisa memahami Iqra dengan membaca yang melahirkan pertumbuhan. Maksud saya teman-teman sekalian, dalam Islamic Studies ya, dalam kajian-kajian Islam yang terutama yang di UIN Sumatera Utara, bagi teman-teman yang di Usuluddin, di tarbiyah, di syariah, di dakwah itu, ayo kita mulai juga memikirkan untuk menulis ulang, mengkaji ulang, menelaah ulang konsep-konsep itu, menjadikan satu bahan riset yang menarik gitu. Itu kalau teman-teman yang dari umum, mungkin pekerjaan besar yang harus terus kita lakukan itu adalah melakukan riset-riset integratif. Tujuannya agar riset yang kita lakukan itu adalah dalam kerangka pengembangan ilmu. Teman-teman sekalian, saya yang belum saya rasakan di UIN ini, dan itu harus menjadi pikiran bersama, apa yang saya ingin sebut itu merayakan riset, itu, merayakan riset. Selama ini kan berpikir kita kan diseminasi. Nah, diseminasi itu, kalau dalam borang itu kan, borang akreditasi, diseminasi itu gimana diseminasinya? Apakah publikasi jurnal internasional segala macam? Tapi publikasi kita hanya sebatas itu. Hasil-hasil riset kita tidak diperbincangkan di khalayak akademik UIN Sumatera Utara. Ini yang kita harus cari format baru, bagaimana kita merayakan riset kita, ya. Kalau hari ini laporan Pak Irwan Padli ada 78 judul 2024 yang kita berhasil dapatkan, ada 14 yang sudah jadi artikel itu. Tapi 78 judul ini, bagaimana kita merayakan riset kita ini? Jadi riset ini tidak kita yang hanya lakukan sendiri, kita yang temukan sendiri, kita yang publish sendiri, berhenti di situ. Tapi tidak diperbincangkan oleh kalangan akademik, tidak diperbincangkan oleh mahasiswa. Saya berpikir Pak Irwan, Pak Nispul, mungkin tidak 2026 kita merancang, apakah kita menyebutnya bulan riset, bulan raya riset atau apalah. Tapi seluruh UIN ini kita cari, kita siapkan waktu seminggu itu, di mana yang dibicarakan di aula-aula kita itu adalah hasil dari riset-riset teman-teman ini. Hasil dari temuan-temuan teman ini. Agar dia menjadi sesuatu yang diperbincangkan, dikonsumsi, difikirkan, diperdebatkan. Capek kita riset, walaupun harganya nilainya ataupun biayanya 50 juta, 70 juta, selesai itu sudah tidak diperbincangkan temuan kita, tidak didiskusikan, tidak diperdebatkan, tidak digugat. Kira-kira itu baik enggak gitu. Jadi ini mohon kita berpikir, dan saya merasakan ini penting. Sedapat mungkin nanti coba kita pikirkan bersama. Kalau ini 78 judul 2024, 2025 ini harus ada momentumnya. Kalau saya ingin menggunakan kata merayakan riset, ya, merayakan riset ini menurut saya yang pertama menjadi pikiran-pikiran kita agar konsumsi masyarakat akademik UIN Sumatera Utara. Dan yang terakhir yang mau saya sampaikan, apresiasi ya kepada teman-teman yang berhasil mendapatkan biaya penelitian yang besar, Bang Amir, Prof. Habibie, insya Allah guru besar, Dr. Rusyono. Ini saya baru mengasesmen
kecukupan satu prodi di UIN besar ya, sedang saya AL. Yang mau saya bilang itu begini, di kriteria 7 penelitian, mereka kan buat itu dana penelitian dalam negeri PT sendiri, dalam negeri luar PT, lalu luar negeri. Yang menarik dari itu ketika saya baca, ternyata dana risetnya dari luar PT itu besar sekali. Jadi kalau hari ini Bang Amir, Pak Habibie dengan Bang Usi itu di prodi mana dia itu nanti berada, itu sudah berkontribusi terhadap biaya riset kita. Begitu juga dengan teman-teman yang lain yang risetnya terbit. Yang begini-beginilah yang sebenarnya memberi dukungan positif terhadap akreditasi kita. Mudah-mudahan ke depan lebih banyak lagi ya teman-teman yang memperoleh dana-dana riset sehingga bisa membantu secara langsung prodi-prodi kita. Sebagai catatan terakhir sebelum ini ditutup ya, saya mau sampaikan teman-teman sekalian, para dosen-dosen muda terutama, mulailah serius untuk memikirkan ranting ilmu. Begitu bertemu dengan ranting ilmu, jangan lagi ada perubahan-perubahan ke depan. Saya mau sampaikan hari ini, guru-guru besar kita yang sudah ikut UKOM, itu beberapa orang di antaranya harus mengganti mata kuliah. Ini tadi yang diingatkan Profesor Nisful, bahwa bagaimana kita sedapat mungkin memastikan riset-riset kita itu sangat terkait erat dengan bidang ilmu yang kita geluti. Tapi bukan bidang ilmunya maksud saya, namun ranting ilmunya. Silakan berkoordinasi dengan WD1 masing-masing, berkoordinasi dengan prodi, cari ranting ilmu yang kita minati. Kalau sudah ada ranting ilmunya pada orang lain, itu nggak bisa lagi kita pakai. Misalnya ada fikih munakahat, nggak bisa lagi fikih munakahat. Ada fikih mawaris, nggak bisa lagi fikih mawaris. Tapi yang berlaku itu, kalau dia sudah didaftarkan ke fakultas, sudah masuk dalam formasi di fakultas, maka itu nggak boleh kita ambil, walaupun kita sudah jadi guru besar. Jadi ini misalnya, saya mau ambil ilmu ini, padahal ada yang megang ranting itu, tapi belum guru besar, nggak boleh ditimpa, kasihan. Makanya kita harus mulai mempersiapkan ranting ilmu kita. Teman-teman sekalian, terima kasih dan semangat meneliti. Nanti Pak Irwan Fadil akan menjelaskan secara lengkap. Saya apresiasi juga kepada ketua eh, eh, apa LP2M yang tidak ikut dalam kompetisi BUPTN kali ini. Nah, itu saya setuju dan pimpinan juga seperti itu, amanah Bu Rektor sejak kemarin itu yang memang begitu. Kita enggak ikut dalam proses ini. Silakan teman-teman berkompetisi secara sehat, akademik, objektif. Semoga semua ini menjadi amal soleh, menjadi berkah bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sosialisasi bantuan penelitian Litap Dimas 2025 kita buka secara resmi sembari mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Aga Hikmat Reganisa yang telah menyampaikan alhamdulillah sekaligus membuka acara pada hari ini. Dan acara kita sudah dibuka oleh Pak WR, maka kita langsung saja masuk pada acara inti, yaitu penyampaian materi. Untuk yang pertama ini akan disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian LP2M UIN Sumatera Utara, Bapak Dr. Muhammad Irwan Fadli Nasution MKOM, yang hari ini materinya berkenaan dengan Juknis dan Klaster BOPTN pada Satker UIN Sumatera Utara. Yang pada hari ini akan saya pandu juga sebagai moderator, yaitu pada Bapak Muhammad Irwan Fadli Nasution, kami persilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak WR1, Pak Prof. Akmal Tarigan yang kita hormati, dan Ketua LP2M Prof. Nisful Khairi. Kemudian Bapak Ibu para peneliti yang luar biasa, admin di Litap Dimas, Bapak Dedi Irawan MKOM, dan para Bapak Ibu Profesor yang luar biasa ya,
Terima kasih ya Bapak Ibu. Pada hari ini kita di akhir tahun berjumpa lagi secara online karena kita harus juga ini melaksanakan sosialisasi karena ini merupakan juga hal yang wajib untuk kita laksanakan. Pada hari ini kita akan sama-sama melihat ya dan berbagi informasi saya tentang Juknis penelitian 2025. Dan mulai hari ini kita sudah harus melakukan submit ya Bapak Ibu. Ini sudah kelihatan ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini acara kita sosialisasi submit proposal penelitian BOPTN 2025 untuk Satker ya, Satker Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Jadi sebetulnya ini juga untuk Satker pusat sudah dibuka juga Bapak Ibu ya, dan pada hari ini sudah akan saya jelaskan juga mana-mana yang Satker pusat, mana-mana yang Satker UIN Sumatera Utara. Dan kebetulan untuk tahun ini dia bukanya barengan begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini kita lihat ini wajib ya Bapak Ibu, silakan ini jangan memalas membacanya. Nanti akan saya bagi ini share ya. Ini akan saya share ini 2 dokumen penting ini. Kan Bapak Ibu silakan dibaca betul-betul baik-baik ya. Untuk yang petunjuk teknisnya bagaimana tata cara penelitian kita 2025 ini ada di Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam nomor 6865 tahun 2024. Di sini ada detailnya. Dan kemudian ada satu yang ada perubahan dari tahun sebelumnya Bapak Ibu ya. Kita ada di sini petunjuk teknis agenda riset nasional pada perguruan tinggi keagamaan Islam. Jadi ada sedikit perubahan dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi agenda riset kita ini ada sedikit perubahan untuk 2025 sampai 2029. Dan Bapak Ibu nanti bisa membaca dokumennya, ini lumayan tebal ya. Ada di Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 6088 tahun 2024. Nah, ini juga nanti di akhir acara ini kedua dokumen ini akan saya bagi dan Bapak Ibu silakan dibaca dan dicermati dengan baik-baik karena bila nanti penelitian Bapak Ibu proposalnya tidak sesuai dengan yang dua ini pasti otomatis akan gagal di administrasi ya. Nah, pasti gagal. Misalnya yang ini petunjuk teknis tentang agenda riset nasional. Bapak Ibu tidak proposalnya tidak sesuai dengan fokus dan skop daripada agenda riset nasional yang mana mungkin bisa lulus. Jadi dalam tahap awal aja sudah gagal, belum lagi tahap berikutnya. Maka kedua dokumen ini Bapak Ibu silakan dicermati dengan detail begitu. Nah, kita lanjutkan. Jadi untuk tahun 2025 ini Bapak Ibu ya, sesuai dengan agenda riset nasional perguruan tinggi keagamaan Islam itu ada sedikit perubahan ya. Nanti Bapak Ibu bisa lebih lengkapnya dilihat di Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tersebut. Yang pertama itu tema yang pertama adalah agama dan keagamaan, 2 ada pangan dan pertanian, 3 energi, 4 kedokteran dan kesehatan, 5 transportasi, 6 produksi rekayasa keteknikan, 7 pertahanan dan keamanan, 8 kemaritiman, dan yang terakhir 9 sosial humaniora. Jadi ini ada tema-tema untuk Litap Dimas kita Bapak Ibu ya, 2025 ini baik klaster pusat ataupun klaster UIN Sumatera Utara sama. Jadi kita merujuk ke satu aturan yang sama, tidak berbeda. Hanya nanti Bapak Ibu untuk di dalam mensubmitnya jangan sampai salah kamar ya gitu. Ini Bapak Ibu mohon jangan ada mencoret-coret ya, dimohon apa kerjasamanya. Ini Bapak Ibu kita lanjutkan. Jadi Bapak Ibu nanti kita mensubmitnya itu secara online ya Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti tidak ada lagi yang namanya dokumen-dokumen itu secara manual. Semuanya dilakukan secara online. Maka Bapak Ibu tidak ada hal yang namanya yang namanya hari libur ya, atau mungkin nanti ada di mana gitu, boleh dilakukan dimanapun. Bapak Ibu bisa mensubmitnya walaupun mungkin sambil duduk-duduk sambil duduk-duduk di kafe gitu ya, silakan. Jadi tidak perlu harus kita bertemu secara langsung. Bapak Ibu tinggal buka akunnya ya. Tentunya dari akunnya ya ini kami mohon ya ini suka yang bingung kita ya, janganlah di last minute nanti ada yang masalah-masalah baru dikonfirmasi, terutama jangan sampai ada yang salah password lagi lah kalau bisa begitu.
Jadi Bapak Ibu ini untuk klaster tahun ini kebetulan nih waktunya bersamaan dibuka ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti jangan sampai salah kamar ya. Untuk pengelolaan dana pusat Diktis dan pengelolaan dana PT KIN di khusus kita Satkernya UIN Sumatera Utara ini di aplikasi Litap Dimas atau di portalnya di websitenya Litap Dimas itu dua-duanya terbuka gitu ya. Jadi Bapak Ibu jangan nanti ketemu tidak dibaca baik-baik malah nanti masuknya ke kamar yang lain, begitu akan pasti tidak akan mungkin lulus karena tidak akan diproses begitu ya. Maka Bapak Ibu ini hal yang sangat hati-hati dalam mensubmitnya, di mana akan saya submit itu di jalur pusat atau jalur Satker UIN Sumatera Utara, karena ini sama-sama sedang dalam posisi dibuka. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Jadi ini adalah jenis penelitian, klaster penelitian di tahun 2025 ya Bapak Ibu. Yang ini untuk klaster pusat, Bapak Ibu bisa lihat sama-sama. Ini untuk klaster UIN Sumatera Utara. Jadi untuk klaster pusat itu dia hanya ada 1, 2, 3, 4. Hanya ada 4 klaster yang dibuka. Jadi Bapak Ibu bisa mungkin mensubmitnya untuk klaster pusat itu di yang sini penelitian terapan berkolerasi dunia usaha dan dunia industri ya DUDI. Atau Bapak Ibu juga mungkin masuk ke penelitian pengembangan kolaborasi antar perguruan tinggi dan atau kementerian lembaga. Atau mungkin penelitian pengembangan kolaborasi internasional atau penelitian pengembangan survei kajian strategis. Nah, ini perhatikan Bapak Ibu, ini untuk jalur pusat. Jadi jalur Diktis pusat ya. Nah, jadi ini yang ini tidak dibuka, hanya 4. Jadi kalau Bapak Ibu salah masuk ke kamar nanti penelitian dasar ya pasti salah, begitu ya. Nah, pasti nggak akan diproses untuk selamanya, itu pasti Bapak Ibu otomatis akan gagal dengan sendirinya. Dan Bapak Ibu barengan dengan itu kita mulai hari ini untuk Satker UIN Sumatera Utara dibuka. Jadi ada 6 klaster ya Bapak Ibu, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah gitu. Jadi untuk UIN Sumatera Utara, ya jadi untuk di Diktis pusat dia tidak ada ini ya, klaster ini tidak ada. Nah kita buka di sini. Untuk di tempat kita di Satker UIN Sumatera Utara, kita pada tahun 2025 ini klaster yang dibuka adalah yang pertama penelitian dasar pembinaan atau kapasitas. Kemudian yang kedua penelitian dasar pengembangan program studi. Kemudian yang ketiga penelitian dasar interdisipliner ya. Kemudian yang keempat penelitian terapan pengembangan nasional. Kemudian yang kelima adalah penelitian pengembangan pendidikan tinggi. Kemudian yang keenam adalah penelitian pengembangan kolaborasi internasional. Jadi Bapak Ibu ini perhatikan ya. Jangan sampai Bapak Ibu nanti salah kamar, itu adalah resiko ditanggung Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu salah masuk itu mungkin ya proposalnya ya nggak bisa ditarik lagi gitu ya. Karena semua sudah tercatat digital ya semuanya. Maka Bapak Ibu sebelum mensubmit perhatikanlah. Nah, dan ini semuanya jenis-jenis penelitian ini haruslah sesuai dengan tadi agenda riset ya. Jadi Bapak Ibu nanti dalam surat keputusan tersebut silahkan dibaca baik-baik. Sebetulnya misalnya untuk penelitian dasar itu seperti apa kira-kira dibutuhkan, sampai di mana dan bagaimana begitu. Sehingga bisa nanti judulnya itu sangat menarik sehingga bisa lulus lah begitu kira-kira. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini sangat penting Bapak Ibu ya. Ini kita juga sudah melakukan sosialisasi sebetulnya pada tanggal 23 November tahun 2024. Dan ini sudah kita juga share ya di grup berkali-kali ya. Bapak Ibu kayaknya luar biasa sudah mendapatkan informasi itu. Siang, malam, pagi, sore mungkin sudah membaca ya. Cuma masih ada juga yang mungkin yang belum care ya. Atau sehingga pada last minute jadi kewalahan. Dan inilah sudah pada tanggal 31 ya. Jadi Bapak Ibu sudah limit waktunya. Kan seperti yang diinformasikan sebelum tanggal 31 sebetulnya harus sudah selesai semua. Sehingga kita sudah memasuki era baru untuk penelitian 2025 dengan langkah yang bisa berjalan dengan lancar tentunya. Karena ini dosa-dosa masa lalu, Bapak Ibu semuanya pada tahun 2025 ini muncul semua ya. Karena berlaku sudah Bapak Ibu yang namanya sistem auto blocking ini ya. Jadi Bapak Ibu yang untuk melakukan mensubmit proposal tahun 2025 ini pertama sudah memang datanya di Litap Dimas itu sudah sinkron ke Sinta.
Bila tidak sinkron pasti tidak akan bisa masuk dia, karena memang seperti yang sudah saya share juga berkali-kali, begitu pentingnya sebetulnya sekarang ini yang namanya kita punya rekod akademik itu harus ada di Sinta. Bahkan Bapak Ibu juga nanti mengurus PAK-nya, kalau nggak ada dokumennya di Sinta juga nggak diakui ya, dan seterusnya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu ya mulai dari sekarang silahkan dibenahilah dokumen-dokumen karya-karyanya, artikel-artikelnya di Sintanya dengan rapi ya, dan benar tentunya merupakan karyanya, bukan karya orang lain. Dan ini Bapak Ibu, ini warning ini muncul ya. Jadi Bapak Ibu sudah sinkron ke Sinta, semuanya yang namanya dosa-dosa masa lalu ya, yang namanya output, outcome yang belum ada, dirapikanlah Bapak Ibu, disubmitlah semuanya ke Litap Dimas itu ya. Dan itu tentunya di akun ketuanya Bapak Ibu. Akan tetapi bila ketuanya bermasalah, otomatis anggotanya ikut Bapak Ibu. Karena itu sudah merupakan satu kesatuan. Jika misalnya Bapak Ibu tahun 2022 misalnya ada yang masih sangkut di outcome-nya, tentunya ya bukan hanya ketuanya yang menderita ya, karena nanti juga otomatis terblokir para anggotanya semuanya. Nah, makanya segeralah diselesaikan. Kemudian Bapak Ibu juga harus mengisi abstrak, itu sederhananya Bapak Ibu. Abstraknya mungkin ya hanya ya mendapatkan gambaran, mungkin Bapak Ibu bisa juga mengambil copy paste dari abstrak daripada artikelnya juga tidak ada masalah. Kemudian juga harus ada logbooknya ya. Nah, silakan. Dan ini juga terkait dengan ini juga untuk tahun 2025 ini yang namanya proposal itu sangat ketat dengan jabatan fungsional para peneliti, karena jabatan fungsionalnya itu akan ditarik datanya yang paling up to date tadi dari Sinta ya. Makanya kalau Bapak Ibu nanti misalnya datanya di Sinta, oh kok saya masih S2, berarti memang data Bapak Ibu di Sinta belum up to date. Jadi Bapak Ibu mungkin ada nanti di klaster-klaster tertentu tidak dibolehkan nanti yang S2 begitu ya. Nah, mungkin begitu. Jadi Bapak Ibu perlu memperhatikan. Dan ini semuanya ini dari mulai dari persetujuan anggota ini dari 1 sampai dengan 3 ini, tagihan-tagihan ini ya memang ya haruslah segera diselesaikan. Karena semua anggota peneliti juga akan menderita ya kalau misalnya ketuanya tidak mensubmit. Dan itu memang merupakan satu kesatuan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi nanti untuk dalam memilih teman dalam penelitiannya, ya pilihlah memang teman-teman yang bertanggung jawab ya, bukan hanya sekedar meletakkan namanya saja, sehingga nanti bila satu masa ada bermasalah ya begitulah jadinya ya, semua satu grup itu akan bermasalah semua dan tidak akan bisa mulai tahun 2025 ini mengajukan proposal untuk BOPTN 2025 dan mungkin seterusnya apabila memang terus kena blokir ya, begitu Bapak Ibu. Dan ada perubahan Bapak Ibu untuk 2025 itu sangat ditekankan, pastikan proposal dan RAB tidak menyertakan identitas pengusul. Jadi Bapak Ibu tidak boleh membuat di situ namanya ya. Tidak boleh di situ tulis namanya siapa-siapa, tidak boleh. Nah, jadi memang jadi blind dia begitu. Ini adalah pesan dari pusat seperti itu juga Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita masuk ya. Jadi tadi sudah ada penjelasan. Tadi kita di UIN Sumatera Utara kan ada 6 klaster. Ini yang klaster yang pertama itu klaster kita lihat ini adalah klaster ini penelitian pembinaan atau kapasitas. Ya, jadi di sini klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menumbuhkan budaya penelitian di kalangan dosen atau jabatan fungsional tertentu sebagai upaya pembinaan atau peningkatan kapasitas dalam penelitian. Ada persyaratan Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu ya sama, ini juga sama dengan tahun-tahun lalu ya, tidak ada berubah syaratnya. Yang pertama memang harus memiliki akun Litap Dimas. Jadi Bapak Ibu bukan akun admin ya. Jadi masih banyak juga, Pak saya kok akun adminnya tidak ditolak loh. Bapak Ibu memang mau jadi admin. Ya gitu ya. Bapak adalah, Ibu adalah peneliti. Dan mungkin nanti yang berikutnya Bapak Ibu yang sudah muncul bisa menjadi reviewer, mungkin akan ada 2 nanti aktif ya, akun peneliti dan akun reviewernya gitu ya. Dan tapi secara umum Bapak Ibu harus punya namanya akun peneliti dan nanti ada ID penelitinya. Dan dosen-dosen yang bisa mendapatkan akun peneliti itu apabila dosen yang sudah memiliki NIDN begitu Bapak Ibu ya.
Dan NIDN inilah nanti akan ditarik ke itu tadi menjadi satu kunci ya kepada Sinta tadi. Nah, sehingga Bapak Ibu data yang ada di Sinta otomatis masuklah kepada akun Litap Dimasnya, dan di situ akan muncul semuanya ya karya-karya Bapak Ibu dan lain-lainnya, semuanya akan ada merujuk ke data tunggal ya. Nah, itu dia yang ada di Sinta. Kemudian ini yang ketiga, sama juga dengan sebelum-sebelumnya, Ketua tidak sedang menerima bantuan pada tahun anggaran yang sama, baik dari Kementerian Agama ataupun dari Satker PT KIN. Kemudian yang keempat, Ketua tidak memiliki tagihan outcome pada sebelumnya. Kemudian ini, yang untuk klaster yang pertama ini, kapasitas ini pengusul dilakukan secara individu. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi di sini hanya tunggal ya Bapak Ibu ya, jadi individu. Kemudian di sini ya hanya untuk asisten ahli. Jadi Bapak Ibu yang sudah lektor, apalagi lektor kepala, enggak pasti otomatis secara syarat gagal ya kalau mensubmit ke klaster yang namanya klaster pembinaan kapasitas. Maka Bapak Ibu perhatikan syarat-syaratnya. Jadi jangan nanti Bapak Ibu kok komplain, kok saya gagal. Memang Bapak Ibu nggak membaca syaratnya gitu ya. Baca silakan syaratnya. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah lektor kepala, nggak mungkinlah melamar kepada klaster penelitian pembinaan. Harusnya ke tempat yang lain. Lalu ini outputnya, berarti penelitian kita ini sangat ketat ya Bapak Ibu ya. Sejak 2025 Bapak Ibu sudah kita lihat tadi, seperti saya jelaskan yang di awal tadi, dosa-dosa masa lalu itu semua muncul pada tahun 2025 ini. Maka memang kerja-kerja kami memang gitu loh Bapak Ibu. Mohon kalau misalnya nanti ya agak-agak mungkin ya saling pengertian kita ya kan, karena memang sangat menumpuk karena dosa-dosa masa lalu itu muncul di tahun 2025 ini. Semua apapun yang tidak tagihannya di bawah 2025, 2024 ke bawah itu muncul. Jadi dari tahun 2017 itu muncul semua Bapak Ibu ya sampai sekarang. Nah, ini jadi isian logbooknya, kemudian laporan penelitian, ringkasan, ini sama dengan yang tahun-tahun sebelumnya, dan dia outcome-nya ya minimal ya Sinta 6 ya, itu dia Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa Scopus, wah luar biasa, Alhamdulillah. Berarti Bapak Ibu memang layaklah dosen berprestasi ya. Mungkin kita usulkan menjabat nanti tahun 2025 tadi tuh LP2M Award ya, karena bisa melebihi daripada tagihan minimum daripada klasternya. Jadi diminta klasternya mungkin Sinta 6, dia bisa terbit Scopus. Memang Bapak Ibu lah juaranya begitu kita. Kemudian ini kita lihat Bapak Ibu, kita lihat ini untuk yang penelitian berikutnya untuk di UIN adalah penelitian dasar pengembangan program studi. Nah, jadi tadi inilah klaster yang kedua kita buka. Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan mutu pengelolaan program studi di lingkungan PT KI. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan temuan untuk mendukung kebijakan terwujudnya tata kelola kelembagaan program studi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Nah, Bapak Ibu ya. Ini Bapak Ibu semuanya persyaratannya sama, hanya yang berbeda saja. Kepada ketua pengusulnya harus sekurang-kurang jabatannya lektor ya Bapak Ibu. Jadi kalau dia jabatannya asisten ahli harus bergelar doktor. Jadi kalau dia misalnya asisten ahli S2 tidak bisa untuk sebagai ketua peneliti pada klaster ini. Jadi ya Bapak Ibu yang asisten ahli, yang master itu masih yang di klaster yang pertama tadi, kapasitas saja ya. Jadi belum bisa kepada klaster yang kedua ini. Dan semuanya itu sama ya, outputnya juga tak ada beda dengan yang sebelumnya. Hanya yang berbeda itu dia minimal itu untuk artikelnya terbit pada Sinta 6, Sinta 4, sorry, Sinta 4. Jadi Bapak Ibu artikel jurnalnya ke Sinta 4 minimal ya. Ya kalau Bapak Ibu bisa melebihi daripada Sinta 4, bisa. Boleh, bagus sekali. Jadi untuk penelitian dasar pengembangan program studi, Bapak Ibu saya ulangi lagi, outputnya untuk publikasi adalah pada jurnal akreditasi minimal Sinta 4. Nah gitu ya. Jadi Bapak Ibu kalau nanti terbit di Sinta 2 boleh. Jangan lagi bertanya Bapak Ibu. Masih ada juga yang bertanya itu, Pak yang diminta Sinta 4, saya terbit Sinta 2. Ibu ini aneh gitu ya. Kok ditanya pula lagi? Itu udah sangat hebat Bapak Ibu, ya kan? Diminta Sinta 4, tapi dia bisa terbit di Sinta 2 ini ibunya luar biasa sebetulnya. Jadi nggak usah tanya lagi Bapak Ibu. Pasti Bapak Ibu yang
otomatis ya udah terpenuhi lah outputnya itu dan outcome-nya ya, karena sudah terbit di yang lebih tinggi. Nah, tapi yang di bawah pasti gagal Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu di Juknis misalnya diminta harus terbit untuk misalnya penelitian dasar pengembangan program studi pada Sinta 4, tetapi dia terbitnya pada artikel di Sinta 6, ya pasti Bapak Ibu gagal. Nah, begitu. Karena sesuai dengan Juknis, Bapak Ibu tidak memenuhi syarat, begitu Bapak Ibu ya. Karena yang diminta itu Sinta 6, diterbitnya rupanya bukan di Sinta 6, malah di jurnal nasional, ya gagal gitu. Nah, kira-kira begitu Bapak Ibu ya. Tapi Bapak Ibu kalau bisa melebihi di bawah dari standar minimal yang diminta itu boleh, tapi tidak boleh di bawahnya. Nah, gitu ya. Nah, Bapak Ibu yang minta Sinta 4 terbit Scopus, wah itu luar biasa gitu. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Untuk yang ketiga adalah penelitian dasar interdisipliner. Ini sama Bapak Ibu, juga syarat-syaratnya tidak ada beda ya. Jadi sini cluster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru ya dan atau pengembangan keilmuan dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu interdisipliner ya Bapak Ibu. Jadi dengan cluster ini kami berharap Bapak Ibu bisa kolaborasi antar prodi ya, karena ada kata kunci di situ adalah interdisipliner dan multidisiplin ilmiah. Jadi Bapak Ibu jangan di sini penelitinya hanya satu orang di rumpun ilmu yang sama begitu ya. Tetapi kolaborasilah dengan beberapa kawan-kawan di prodi yang lain. Dan di sini syarat-syaratnya sama. Ya tidak ada beda ya, semua mulai harus punya akun di Tabdimas, dia punya NIDN, ketuanya tidak punya tagihan-tagihan sebelumnya ya kan. Dan ini juga pengusul dilakukan ya secara kelompok ini ya, dan maksimum itu 2 orang berasal dari disiplin ilmu ya. Dan kemudian ketuanya ini di sini ketua pengusul sekurangnya jabatan lektor ya, ingat tuh ya Bapak Ibu, lektor atau asisten ahli bergelar doktor ya Bapak Ibu. Dan ini Bapak Ibu nanti ya datanya dilihat dari sintanya ya Bapak Ibu. Jangan nanti Bapak Ibu, loh saya kan sudah doktor. Mana buktinya Bapak Ibu begitu dilihat di akun sintanya masih master. Berarti mungkin Bapak Ibu gelar doktornya belum diakui oleh BKN sehingga belum muncul begitu. Jadi Bapak Ibu silahkan sebelum nanti mensubmit, periksalah syarat-syarat daripada Bapak Ibu sudah cocok apa enggak gitu. Kalau tidak Bapak Ibu sangat sayang ya, cuma tinggal mensubmit tapi memang sudah gagal di administrasi, itu sangat sayang sekali Bapak Ibu. Dan di sini Bapak Ibu semuanya sama ya, tidak ada beda, itu outputnya sama sebelumnya semua, dan perbedaannya hanya di sini dia outcome-nya itu nanti harus terbit pada sini pada artikel jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4. Nah, gitu dia kan juga nggak sulit-sulit banget Bapak Ibu ya. Jadi memang ya disitulah sama semua ya dengan ya tahun 2024 sama ya, tidak ada bedanya. Nah, jadi kita lanjutkan Bapak Ibu. Untuk yang keempat dari Klaster UIN Sumatera Utara, penelitian pengembangan pendidikan tinggi, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu bisa sama-sama kita membacanya. Klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru. Bapak Ibu, ingat tuh kata kuncinya. Menemukan teori baru dan atau pengembangan teori yang sudah ada dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan Islam. Nah, jadi Bapak Ibu, kira-kira begitulah kalau yang buat nanti submitnya nggak adanya teorinya dan nggak ada pengembangannya. Macam mana lah mau lulus itu ya kan? Begitu kira-kira. Jadi memang Bapak Ibu silakan dibaca ya. Betul-betul nanti juknisnya akan kita share. Dan di sini sama Bapak Ibu persyaratannya. Persyaratannya ini yang berbeda itu. Pengusul dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang. Nah, gitu Bapak Ibu. Ya, di sini ada ketentuannya ya yang berbeda sedikit ya. Pengusul dilakukan secara kelompok dan maksimum 4 orang. Nah, dan ini silakan Bapak Ibu. Mungkin mau berkolaborasi dengan para kawan-kawan di PT KIS boleh saja menjadi anggotanya. Tetapi ya anggotanya yang dari UINSU jangan sampai tidak ada. Dan di sini ketua pengusul sekurang-kurangnya
adalah jabatan fungsionalnya lektor bergelar doktor ya. Lektor bergelar doktor. Ingat Bapak Ibu ya, bukan lektor S2. Nah, jadi kalau untuk posisi ini tidak dibenarkan ketua penelitinya adalah lektor S2, tapi adalah lektor S3 gitu. Ya, itu secara syarat. Jadi kalau secara syarat Bapak Ibu gagal ya pasti sayang sekali proposalnya. Dan di sini Bapak Ibu, nanti ini untuk klaster penelitian pengembangan pendidikan tinggi ini yang menjadi outputnya sama dengan yang sebelumnya juga. Dan di sini juga harus terbit kepada artikelnya terbit di jurnal internasional bereputasi Trindex Scopus atau Web of Science ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu bingung ya. Memang ini sama juga dengan sebelumnya. Jadi memang harus terindeks di Web of Science atau Scopus. Dan di sini juga tidak diminta pakai QQ berapa ya Bapak Ibu. Jadi jangan ada yang bertanya lagi. Karena di Juknis itu nggak ditanya harus di Q1, 2, 3, atau 4. Tidak ada. Jadi Bapak Ibu ya di situ hanya tertulis dia harus terbit pada jurnal internasional bereputasi Trindex Scopus atau Web of Science. Udah Bapak Ibu. Yang penting dia memang belum discontinue. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dia discontinue berarti dia sudah terindeks. Dia bukan Trindex Scopus lagi Bapak Ibu ya. Ingat kata kuncinya. Jadi walaupun dia dulu-dulu kala itu dia Trindex Scopus, tetapi kalau dia sudah discontinue, statusnya bukan lagi jurnal Scopus. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi jangan nanti Bapak Ibu ada lagi yang komplain, ya ini kan dulu ya dulu, sekarang kan dia nggak Scopus lagi, begitu Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu jangan sempat salah submit ke tempat yang sudah discontinue, sangat sayang sekali Bapak Ibu. Jadi mungkin dia tahun 2019 itu dia masih listing di Scopus. Tetapi dia 2024 dia sudah discontinue. Status jurnal tersebut Bapak Ibu bukanlah jurnal Scopus, tapi jurnal non-Scopus. Begitu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu penjelasan ini rasanya sudah cukup jelas ya. Jadi jangan nanti, loh kok bisa ini gagal, nggak sesuai segala macam. Memang begitulah ketentuannya di Juknis Bapak Ibu ya. Jadi di Juknis bunyinya seperti itu. Jurnalnya adalah jurnal Trindex Scopus, jadi jangan dan tidak pakai QQ-an ya dan tidak pakai SCR. Yang penting dia ada Trindex Scopus, gitu Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan ada klaster yang kelima untuk UIN Sumatera Utara namanya penelitian terapan pengembangan nasional Bapak Ibu ya. Jadi klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan atau mengembangkan teori yang sudah ada. Sebelumnya untuk peningkatan kualitas pengembangan kebijakan keilmuan yang strategis dalam ruang lingkup nasional sehingga berdampak terhadap peningkatan mutu, tata kelola, dan layanan serta perluasan akses atas kebijakan dan keilmuan tersebut. Ini sama syarat-syaratnya, tidak ada beda ya Bapak Ibu. Ya semua ya harus menjadi ketuanya, ada NIDN, ketuanya tidak ada menerima bantuan dari apapun, yaitu kan. Nah, kemudian outcome-nya bagus. Pengusulnya ini ada ketentuan. Pengusul dilakukan secara kelompok ya dan anggota maksimum 3 orang. Itu Bapak Ibu ya. Nah, jadi nggak boleh lebih dari 3 orang gitu. Bapak nanti lebih pasti akan di reject gitu Bapak Ibu. Dan di sini ketua sekurang-kurangnya jabatannya lektor ya. Dan ini semuanya sama Bapak Ibu untuk output dan outcome-nya, hanya ada perbedaannya sedikit. Untuk artikel jurnalnya minimum terindeks di minimum akreditasi Sinta 2. Jadi minimum artikel terbit pada jurnal terakreditasi Sinta 2. Kalau Scopus bagus gitu ya. Tapi kalau Sinta 3 gagal gitu. Apalagi Sinta 6 gagal. Jadi jangan lagi ada yang komplain-komplain ya Bapak Ibu ya. Jadi saya kan sudah terbit, diperiksa rupanya sama validator. Ini kan Sinta 6, disyaratkan minta Sinta 2. Macam mana ya Ibu ini gitu ya. Jadi Bapak Ibu semuanya kita harus taat kepada Juknis Bapak Ibu ya. Memang di situ Juknisnya minta Sinta 2 ya Sinta 2 itu minimal. Nah, kalau Bapak Ibu bisa Scopus berarti Bapak Ibu di atas daripada standar yang diminta begitu. Kemudian kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Ini ada yang keenam. Nah, ini yang keenam tadi penelitian kita. Jadi kita ada 6 klaster. Keenam ini klaster ini merupakan program bantuan yang bertujuan untuk menemukan teori baru dan atau mengembangkan kajian keilmuan dengan melibatkan peneliti dari perguruan tinggi atau lembaga riset yang berada di luar negeri. Gitu Bapak Ibu ya.
Jadi Bapak Ibu kalau nggak ada melibatkan itu jangan mengklaim itu internasional. Nah gitu. Jadi harus kita melibatkan peneliti dari perguruan tinggi di luar negeri. Dan kami rekomendasikan Bapak Ibu ini sebaiknya adalah perguruan-perguruan tinggi yang sudah ada MOU-nya dengan UIN Sumatera Utara. Jadi Bapak Ibu ini adalah dalam bentuk MOA-nya kan. Jadi kerjasama penelitian ini adalah dalam bentuk MOA-nya ya, MOA. Nah, jadi sudah ada MOU-nya, tinggal MOA-nya. Karena memang di sini ada syarat Bapak Ibu ya. Coba Bapak Ibu lihat di syaratnya di nomor 5 itu kan. Di nomor 5 itu pengusul dilakukan secara kelompok dengan jumlah anggota maksimum 4 orang. Salah satu anggota harus peneliti dari perguruan tinggi lembaga riset luar negeri yang telah memiliki MOU. Nampak Bapak Ibu ya. Jadi kalau tidak ada MOU-nya jangan coba-coba Bapak Ibu. Nah, nanti akan Bapak Ibu akan secara namanya persyaratan pasti akan gagal. Dan yang ada berikutnya, ketua pengusul sekurang-kurangnya jabatan lektor kepala bergelar doktor. Nah, itu Bapak Ibu. Tadi saya bilang ya. Jadi yang kalau profesor ya memang haruslah gitu ya. Jadi Bapak Ibu di sini untuk dari tahun 2025 ini persyaratan jabatan fungsional itu sangat ketat ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu maka diperhatikanlah sebelum mensubmit itu lihatlah yang namanya proposalnya, sesuaikanlah dengan kondisi Bapak Ibu, lihatlah statusnya di Sintanya seperti itu ya, dan sinkronkanlah, dan itulah menjadi data akurat di siapa di Litap Dimas. Nah, dan ini tentunya ya output dan outcome-nya itu seperti itu, dan dipersyaratkan untuk outcome-nya nanti artikel terbit pada jurnal Trindex Scopus atau Web of Science ya, itu dia Bapak Ibu ya. Jadi memang ya seperti itulah. Jadi kita di ada 6 ya Bapak Ibu. Nanti akan saya bagi secara detailnya ini juknisnya setelah acara ini. Nah, jadi dapat kita simpulkan Bapak Ibu ya, daripada 6 itu mulai hari ini masa submit kita akan sampai 25 Januari 2025. Ya, Bapak Ibu mohon jangan dicoret-coret layarnya ya. Jangan mengganggu ya. Mohon izin Bapak Ibu jangan dicoret-coret layarnya. Bapak Ibu kita jadi penelitian untuk BOPTN 2025 UIN Sumatera Utara. Masa submitnya mulai dari hari ini 31 Desember 2024 sampai dengan 25 Januari 2025 pada pukul 23.59 WIB. Nah ingat Bapak Ibu semuanya disubmitnya secara online. Jadi Bapak Ibu yang mensubmitnya di bawah tanggal 31 mungkin udah submitnya udah kapan-kapan itu ya untuk Satker UIN Sumatera Utara berarti gagal karena bukan di masa submit. Tapi untuk ya di pusat silakan ya Bapak Ibu. Untuk jalur pusat kemarin sudah dimulai di awal Meriah. Jadi tanggal 25 kemarin sudah dimulai itu untuk submit ya. Dan ini kita tanggal 25 Januari 2025. Jadi kalau Bapak Ibu nanti submitnya tanggal 26 Januari berarti sudah gagal ya. Karena masa submitnya sudah dilewat dilewat jadwal gitu. Nah, Bapak Ibu ini ada 6 klaster. Bapak Ibu nanti silahkan disubmit ya. Jadi kita lihat nih untuk klaster yang pertama itu. Jadi tadi seperti yang sudah dijelaskan juga oleh Pak Ketua dan Pak WR juga. Bahwasanya UIN Sumatera juga mengalami sama seperti juga di UIN lain juga. Ada penurunan ya Bapak Ibu. Jadi memang secara nasional ada penurunan kita. Ya penurunan daripada anggaran BOPTN. Makanya itu ada supporting dana dari dari LPDP. Makanya Bapak Ibu bisa alhamdulillah ada beberapa kawan-kawan kita yang lulus mendapatkan dana peneliti tadi dari LPDP itu ya, dari Mora Arfan itu. Mora Airpan itu ya. Jadi Bapak Ibu ini masa submitnya seperti ini. Kita ada penelitian pembinaan kapasitas itu dananya 15 juta, 10 judul. Kemudian penelitian dasar pengembangan program studi ada dananya 30 juta 15 judul ya. Kemudian ada penelitian dasar interdisipliner dananya ada 40 juta 17 judul. Kemudian ada penelitian pengembangan pendidikan tinggi ada dananya 60 juta ada 16 judul. Kemudian ada penelitian terapan pengembangan nasional besar dananya 60 juta ada 4 judul. Dan yang terakhir penelitian kolaborasi internasional besar dananya 75 juta ada 2 judul.
Dan jadi tahun ini memang ada penurunan ya, yang tahun 2024 kita 78 judul, ini 64 judul gitu Bapak Ibu ya. Jadi memang itu tadi secara nasional memang ya seluruh Indonesia, UIN juga mendapatkan hal yang sama ya. Kita mendapatkan pengurangan anggaran. Nah, jadi nanti maka ini diharapkan para Bapak Ibu dan dekan ya mengalokasikan anggarannya dari BLU. Dan dari BLU ini ya nanti juga semuanya seperti juga dari SK dari direktur semuanya harus melalui sistem Litap Dimas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak lagi dibenarkan membuat sendiri di fakultas masing-masing tidak melalui Litap Dimas, karena bila menjadi temuan itu akan Bapak Ibu menanggung sendiri ya akibatnya. Nah, pada hari ini saya diingatkan kembali Bapak Ibu, mungkin sudah berita-beritanya juga sudah di-share, cuma Bapak Ibu tidak membacanya, tapi ini kami ingatkan kembali ya. Nah, bahwasanya mulai 2025 ini semua aktivitas penelitian yang ada di fakultas itu harus melalui aplikasi Litap Dimas. Jadi tidak dibenarkan entah pakai apapun caranya ya. Karena begitu merupakan sudah ketentuan dari nasional, dari Kementerian Agama. Jadi Bapak Ibu supaya lulus ya perhatikanlah ada 5 hal ini ya. Nah, jadi Bapak Ibu supaya lulus harus yang kelima ini diperhatikan. Yang pertama ini juga sangat fatal sekali Bapak Ibu tentang originalitas, tentang keaslian. Dan untuk saat ini 2025 keaslian itu di batas toleransi 20% Bapak Ibu ya. Ingat ya, 20%. Jadi Bapak Ibu silakan kalau sebelum disubmit sebaiknya jangan 20%. Ya, kalau bisa Bapak Ibu sebelum submit udah mungkin 10% gitu ya, apalagi mungkin di bawah itu. Tentunya ada kebaruan Bapak Ibu ya. Jadi penelitian-penelitian Bapak Ibu janganlah penelitian yang sudah usang, yang zaman dulu kala lagi. Ya silakanlah berkaitan dengan zaman sekarang ini. Banyak hal yang bisa Bapak Ibu lakukan. Dan kemudian ada bermanfaat, tentunya ini bermanfaat, ini sangat penting. Jadi dilihat juga nanti dengan Bapak Ibu mengajukan begitu banyak proposal ya, dan sesuai dengan anggarannya, kebesarnya mungkin, apakah bermanfaat? Jangan-jangan nggak ada manfaatnya begitu ya. Ya Bapak Ibu penelitiannya cuma manfaatnya mungkin buat dirinya saja begitu ya, tapi buat ada masyarakat dan lain-lain tidak ada gitu. Ya, tentu Bapak Ibu perlu dilihat ini ditonjolkan di proposalnya bagaimana manfaatnya itu buat masyarakat terutama ya. Sehingga para reviewer nanti akan merasa ini memang perlu untuk didanai begitu. Tentunya harus berbasis metodologi. Bapak Ibu kalau tidak bisa meneliti tidak ada metodologi karena ini bukan penelitian abal-abal ya Bapak Ibu ya. Dan ini harus ada regulasi. Bapak Ibu juga harus taat regulasi peraturan-peraturan, jangan sampai melanggar aturan ya. Jangan sampai menelitinya menabrak-nabrak aturan akan berbahaya dan pasti akan gagal. Dan tentu ini hal yang sangat penting diingatkan kembali. Setiap peneliti ya, baik pun anggota juga tidak boleh menerima itu lebih dari satu program bantuan dalam satu anggaran yang sama. Jadi seperti tadi ya, ini kan buka dua-dua Bapak Ibu ya, buka jalur pusat dan buka juga jalur satker. Jadi Bapak Ibu silakan pilih satu. Nah, kalau misalnya lulus dua-dua, pilih satu. Nggak boleh ambil dua-dua. Jadi begitulah ketentuan di Kementerian Agama. Mungkin demikian Bapak Ibu ya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat meneliti, terus berkarya dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk materi kedua kita lanjutkan. Itu akan disampaikan oleh Admin Litap Dimas UIN Sumatera Utara. Materinya tentang proses submit proposal penelitian BPTN 2025 pada akun Litap Dimas. Pada Bapak Muhammad Idi Irawan M.Com, kami persilakan. Terima kasih kepada Bu Ayu. Kira-kira ininya nampak untuk ininya materinya. Oke, udah nampak. Nampak Pak Dedi. Baik, saya lanjutkan saja. Saya sangat singkat nih, tidak perlu panjang-panjang karena kita sudah lama dijelaskan dengan waktu yang
sangat singkat ya. Nah, untuk sosiali teknis masalah submit tidak ada perubahan apapun ya Bapak Ibu di Litap Dimas. Ya nanti silahkan saja langsung bisa dicek karena kan sudah bisa submit dari sekarang dan bisa draft ya. Jadi Bapak Ibu kalau bisa memang lihat dulu sistemnya baru buat proposalnya. Jadi sehingga apa yang ditanya di sistem itu sesuai dengan proposalnya. Mungkin teknisnya begitu. Jadi dari sekarang silahkan saja dibuka. Dan di sini saya tidak lagi mempresentasikan karena setiap yang dipresentasikan nanti besok pun ditanya lagi begitu ya. Jadi semua ada di sistem dan semua ada di Juknis. Silahkan saja dari sekarang boleh bisa dilihat. Nah, untuk teknis yang mungkin saya presentasikan ini adalah masalah yang memang 1-2 bulan ini akan sangat gencar ya. Yang ini tadi sudah dipresentasikan oleh Pak Irwan. Saya langsung buatkan contohnya dari sistemnya. Keterangan yang di samping kiri ini itu adalah keterangan yang sudah ada di sistem proses submit. Itu disebut dengan auto block ya. Auto block ini dilakukan oleh sistem ya Bapak Ibu, bukan oleh admin ataupun oleh LPPM. Jadi 3 hal yang ini harus terpenuhi, yaitu pertama adalah sinkronasi, yang kedua adalah tagihan, yang ketiga adalah abstrak dan logbook. Yang nomor 2 poin yang lebih banyak gencar ini ya. Seluruh tagihan outcome telah terpenuhi dan dipalidasi Bapak Ibu ya. Bukan upload. Jadi nanti kira-kira ketika Bapak Ibu sudah upload kok belum hilang ya, bukan upload ya Bapak Ibu. Seluruh tagihan outcome telah terpenuhi dan dipalidasi itu kuncinya, bukan upload lagi. Kalau 2024 ini kan perkembangan 2000 yang masih sebelumnya itu itu masih upload saja. Jadi Bu Miftahul Husna ini jangan dicoret ya Bu, muncul namanya Bu. eh jadi kira-kira ini jangan dicoret ya Bapak Ibu. Walaupun dicoret nampak itu namanya. Oke, jadi begitu masuk 2025 itu pusat mengupgrade-nya atau merubahnya dari yang sebelumnya adalah hanya upload, sekarang harus selesai atau sudah dipalidasi. Jadi kalau belum tervalidasi atau belum selesai statusnya, maka sistemnya akan tetap terblokir. Nah, yang blokir sistem ya Bapak Ibu, bukan LPPM atau admin. Nah, ini ada contohnya. Hampir seluruhnya belum dilakukan ya. Satu adalah update, kedua itu adalah belum menyelesaikan. Nah, yang ketiga itu ada logbook dan abstrak. Karena abstrak dan logbook ini diperiksa oleh Irjen Bapak Ibu sehingga ini diminta untuk di-upload ya. Bukan berarti disuruh melengkapi kok nggak ada gunanya, bukan ya. Logbook dan yang lainnya ini semuanya adalah luaran yang wajib dan diminta oleh Irjen dan BPK sehingga Bapak Ibu harus menguploadnya. Kalau tidak ada ya jadi temuan juga. Nah itu mungkin maksud dari pusat membuat ini begitu ya untuk semua peneliti di upload kembali. Nah eh, untuk masalah outcome ini juga saya coba dalami lagi sehingga Bapak Ibu ini paham gitu ya. Status itu ada beberapa eh, status yang didanai ya. Saya hanya menjelaskan yang didanai. Pertama, statusnya ditetapkan sebagai penerima bantuan. Nah, ini juga didanai, tapi Bapak Ibu ini belum mengupload apapun ya. Contohnya apa? Pelaporan. Kalau belum ada upload pelaporan dan yang lain-lain, makanya statusnya adalah ditetapkan sebagai penerima. Tapi ketika sudah ada upload, baik itu pelaporan ataupun laporan ya, laporan keuangan dan laporan penelitian, itu nanti statusnya berubah menjadi pelaporan. Nah, ini ada contohnya, itu 2019 sampai 2022 itu statusnya selesai. Nah, ini yang memang sudah tidak ditagih lagi oleh sistem. Nah, di atas ini ada pelaporan. Nah, pelaporan ini masih ditagih ya Bapak Ibu karena statusnya belum selesai. Ini bisa dilihat di akun masing-masing. Nah, nanti setelah sosialisasi ini jangan Bapak Ibu mengirim ke saya. Saya sudah upload 2023. Kenapa kok belum apa gitu ya? 2023 ini belum ditagih ya Bapak Ibu. Jadi sistem itu juga
buka tagihan sesuai dengan juknis. Kalau memang tagihannya 3 tahun, dia 3 tahun. Kalau 2 tahun, maka dia terbuka 2 tahun. Jadi jangan diminta dicekkan memang yang belum ditagih. Nah, maksudnya begitu ya. Karena tagihan sekarang itu 2022 ke bawah ya, 2023 ini belum terbuka. Di sistem kan dia terotomatis dia ya, bukan bukan bisa ini 2024 udah selesai, tolong dilihatkan. Enggak muncul dia ya Bapak Ibu. Karena memang otomatis dari algoritma pembuatnya memang sudah dibuat begitu. Nah, proses validasinya ini, nah ini kan kita pakai sistem pusat ya Bapak Ibu, bukan sistem internal yang dikelola oleh Winso. Nah, mereka ini pusat bisa melihat apa yang dilakukan oleh seluruh PT KIN. Nah, kedua, Irjen dan BPK juga meminta itu. Jadi biasanya kemarin nih di tahun 2000 tahun ini ya, tahun ini Irjen itu datang meriksa outcome dari judulnya dan semuanya itu diperiksa mereka sehingga tidak sembarangan untuk memproses validasi. Nah, ini proses validasinya ya sehingga tidak ada lagi pertanyaan hal yang kok belum validasi kok apa ya. Nah, bagaimana pelaksanaan validasi ini? Pelaksanaan validasi ini itu sebenarnya dilakukan pada waktu evaluasi dan monep oleh komite reviewer Bapak Ibu. Bukan admin Bapak Ibu ya. Admin ini hanya supir. Memang pegang kunci tapi hanya supir Bapak itu ya. Nah, yang ketiga, pelaksanaannya itu pun bukan real time. Bapak Ibu uploadnya hari ini, besok langsung validasi, tidak bisa begitu Bapak Ibu. Nah, ini kadang uploadnya hari ini tiba-tiba besok kok nggak valid-valid, nggak begitu ya Bapak. Sedangkan kegiatannya hanya itu setahun paling bisa itu 2-3 kali saja untuk memeriksa seluruh kegiatan. Apalagi ini tidak ada tahun-tahun sebelumnya. Ini tahun ini aja adanya sehingga pemeriksaan per tahun paling banyak itu di 2017. Nah, itu memang sangat intens kali di 2017 pemeriksaannya itu dilakukan. Bahkan ini tidak lagi 2 atau 3 kali setahun, berkali-kali pun dicek untuk pengecekannya. Sehingga harapan saya tidaklah Bapak Ibu nelpon sampai 9 kali atau apa, silahkan saja di format. Nanti ada coba saya buat untuk posisi layanannya. Nah, yang selanjutnya ini adalah bagi saya dan mungkin Pak Irwan juga membuat ini ya layanan memang khusus untuk outcome ini ya Bapak Ibu. Karena bagi saya sendiri itu nggak bisa mengecek kalau Bapak itu ngirim nama. Tolonglah ini nama saya sudah nggak bisa dicek begitu Bapak Ibu ya. Dan jangan pula di telepon sampai ini karena memang telepon juga nggak bisa menyelesaikan itu. Sehingga setiap yang WA itu biasanya saya minta coba kirimkan dulu judulnya karena dia dicari berdasarkan judul bukan berdasarkan nama. Jangan juga di SS gambarnya Bapak Ibu ya. Saya juga nggak bisa ngetiknya gitu kalau gambar dikirim-kirimkan. Baru klasternya tahun, silakan saja nanti boleh kapanpun Bapak Ibu kirimkan format ini nanti kita coba telusuri apa permasalahannya. Nah, sekarang itu sudah ada, saya lihat ada eh, catatan dari validatornya ya. Kalau memang sudah ada catatan, Bapak Ibu harus intent memperbaikinya karena kalau sudah dibuat catatan dia tidak bisa lagi masuk ke list belum selesai karena list belum selesai itu bagi yang belum dikoreksi sama sekali. Nah, hal yang penting yang harus dilihat itu Bapak Ibu bisa cek sendiri. Satu, semua account harus sesuai juknis pada tahun anggaran dan sudah diupload di Litab Dimas. Sekarang sudah update, ketika Bapak Ibu perbaiki dia langsung berubah. Apakah 2017 boleh terbit 2024? Ya boleh saja Bapak Ibu, asal jangan terbit 2016. Nah, ini agak sedikit aneh gitu ya. Anggarannya 2018, terbitnya 2017. Nah, itu yang tidak boleh juga gitu ya. Jika terbitnya di Sinta, Bapak Ibu juga harus bisa melihat Sintanya. Nanti Sintanya 2021, tapi Bapak Ibu terbit 2019, sama saja itu tidak Sinta karena kan ada tanggalnya di Sinta itu. Nah, yang terakhir juga yang Scopus. Karena kan yang diminta biasanya kan terbit ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu ngirim jurnalnya ya jurnalnya Scopus, tapi kan yang diminta apakah artikelnya ada di Scopus tersebut dan Sintanya ada enggak. Nah, kalau Sinta ini masih mudah meriksanya karena kan udah ada tanggal-tanggalnya walaupun eh, artikelnya tidak terdeteksi begitu ya. Tapi nah Scopus ini kan bisa dicari by judul ya di Scopus itu sendiri. Kalau ketemu ya mungkin validator gampang untuk nah ini hal yang memang perlu diperhatikan. Layanan tetap dilayani Bapak Ibu ya. Tapi mohon mengikuti ini untuk segera apa namanya dipahami bersama.
Karena memang hampir tiap waktu ini banyak kali bertanya tentang ini. Nah, selanjutnya ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Irwan ya. Harapan saya tidak lagi lah lupa password. Padahal passwordnya umum juga ya 1 sampai 9, tapi kok bisa lupa, saya juga heran begitu ya. Nah, untuk menghindari hal yang tidak diinginkan itu biasanya ini kan bersamaan dengan pusat ya Bapak Ibu. Kenapa begitu? Di pusat itu tutupnya tanggal 27, sedangkan kita tutupnya tanggal 25. Ini bakalan seminggu di akhir hari akhir itu tidak disarankan untuk mensubmit bahkan ya. Kenapa? Jangan salahkan nanti ketika servernya down dan tidak bisa Bapak Ibu membukanya karena itu seluruh PT KIN dan PT KIS itu melakukan itu. Jadi ini kan masih ada waktu dari 31 sampai 25 sehingganya 3 minggu Bapak Ibu sudah bisa menguploadnya. Ya jangan sampai di minggu terakhir sehingga saya juga akan tetap juga nyediain tapi saya himbau untuk tidak saya layani yang reset password itu seminggu terakhir sehingga Bapak Ibu dari sekarang sudah bisa mengecek akun-akun masing-masing dan cari anggota masing-masing sehingga sudah bisa dilihat tuh statusnya apakah bisa login atau tidak. Silahkan saja dari sekarang untuk reset passwordnya. Mungkin itu yang perlu diindikan ya Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya adalah proses submit. Ya, proses submit ini saya hanya memunculkan apa yang tampilan terbarunya saja. Yang jelas kalau kita mau proses itu harus memiliki akun. Nggak mungkin kita nggak memiliki akun itu eh, submit ya. Yang kedua tadi sudah disebutkan juga sama Pak Irwan, memang kolaborasi itu perlu, tapi minimal anggota dari Winsu lah itu harus ada, baru selanjutnya ngambil dari PT KIS yang lainnya. Sehingga ada 3 anggota, nanti 2 tapi luar negeri 1. Nah jadi tidak kebagian ini peneliti-peneliti Winsu ini. Nah, yang kedua ini daftar atau tambah proposal ya Bapak Ibu. Nah, di sini ada 2, ketika Bapak Ibu pencet tambah, tekan tambah, ini ada warna apa ini satu warna hijau ya. Secara otomatis kalau Bapak Ibu tidak terpenuhi, itu nanti sistem apa namanya? Jika AA nanti yang muncul cuma kapasitas, mungkin begitu ya Bapak Ibu. Kecuali yang lainnya. Nah, di sini nanti Bapak Ibu pilih proposal BOPTN, BLU dan BNPT ini satu tempat ya Bapak Ibu. Makanya dibilang sesuai yang dibilang Pak Irwan tadi, ini sudah disediakan untuk klaster BLU sudah ada dan BNPT ini adalah kampus yang bukan BLU. Jadi sama di sini statusnya BOPT yang status BOPTN, BLU dan PNBP ya. Jadi nanti BLU juga sama memilih yang proposal BLU dan PNBP ya Bapak Ibu. Nanti silahkan saja dari sekarang dilihat mau klaster yang mana dan lihatlah apa-apa saja isiannya dan sesuaikan proposalnya dengan isiannya. Begitu saja cara termudahnya. Di sini saya tidak lagi mengirimkan apa proposalnya ya. Nah, hal yang terpenting ketika sudah selesai. Nah, dari sekarang sudah bisa dicoba-coba, nanti statusnya draft ya. Arti draft ini usulan belum lengkap atau belum diusulkan atau sudah diusulkan tapi diperbaiki, nanti dia kembali ke draft. Ya, Bapak Ibu. Nah, itu boleh dicoba dari sekarang karena tidak mempengaruhi apapun karena kan belum diusulkan. Nah, yang kedua, pengusulan ini statusnya adalah pengusulan. Artinya ketika Bapak Ibu sudah mengusulkan, apakah jangan lagi ketika tanggal 26 Bapak Ibu ngedit karena nanti kembali lagi ke ini Bapak Ibu jadi gagal administrasi. Jadi tanggal 25 itu terakhir Bapak Ibu ngedit-ngedit dan diusulkan kembali ketika sudah diedit. Karena nanti riwayatnya Bapak Ibu jadi menjadi pengusulan tanggal 26. Nah, itu jadi gagal administrasi secara otomatis. Nah, yang ketiga ini adalah pastikan yang dibawa ini dalam kurungnya PT Bapak Ibu, jangan pusat ataupun yang lain. Atau ketika Bapak Ibu mengirimkan atau mengikuti hibah ke pusat, maka dalam kurungnya harus pusat. Nah, begitu ya Bapak Ibu. Jangan sampai ke PT, itu yang disebut dengan salah alamat. Ketika nanti otomatis Bapak Ibu klik yang pertama ini, proposal BOPT itu nanti secara otomatis klaster yang ada 2 pilihan, PT KIN dan pusat. Paling pertama itu PT KIN yang akan diarahkan beliau.
Nanti kalau ada dosen yang mau coba pusat lah, jadi dipastikan bahwa ini statusnya pusat. Nanti ketika selesai pun kan nampak klaster penelitian penerapan pengembangan nasional dalam kurung pusat. Nah, begitu ya. Kalau mengikuti pusat, tapi kalau PT ya harus PT itu harus dipahami oleh hal mendasar yang paling harus dipahami oleh masing-masing peneliti. Mungkin itu saja terakhir ya. Ini yang memang sering ya, saya sangat sering di entah bagaimana ya. Jadi satu catatan terakhir saya, satu peraturan semua ini diatur oleh pusat ya, bukan UINSO atau admin Bapak Ibu ya, itu harus dipahami bersama demi kemajuan bersama. Nah, yang kedua, kalau memang Bapak Ibu serius untuk mengikuti penelitian ya dibacalah dan dipahami juknisnya, jangan sampai tidak paham juknisnya. Nah, mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada Bu Suci Ayu. Ya, baik, terima kasih pada Pak Dedi. Bapak Ibu yang kami hormati, dua materi sudah disampaikan oleh Kapus Penelitian dan Administrasi Humas. Selanjutnya pada Zoom saya buka tanya jawab, tapi nanti teknisnya langsung aja ya Bapak Ibu, kalau ada yang mau bertanya nanti mungkin langsung ditanggapi oleh Pak Dedi dan Pak Irwan. Jadi untuk tanya jawab ini saya persilahkan kepada Bapak Ibu dosen Sumatera Utara. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nggak ada Bapak Ibu? Cukup? Ada. Kalau tidak ada, biar kita closing. Izin Tidak, Pak Pak. Irwan. Udah sibuk buat proposal, Pak. Silakan Bu, open kameranya Bu. Saya Pak Irwan. Silakan Bu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin Pak Irwan, saya ingin menanyakan anggota yang 4 orang itu berarti tidak termasuk ketua atau termasuk ketua ya Pak Irwan? 4 atau 3 orang yang dalam juknis tadi. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya jawab aja langsung ya. Makasih, Bu. Jadi memang sesuai dengan juknis ya dimintanya anggota, berarti memang anggota, Bu. Jadi memang ya bersama ketuanya jadi 5 lah, begitu ya. Ya, tapi ya Bapak Ibu tadi kita anggotanya ya kita prioritaskan juga lah. Ada kawan-kawan kita di UIN ya, supaya tadi ada berdampak pesan dari Pak WR tadi untuk akreditasi kita gitu ya. Jadi Bapak Ibu silakan anggotanya berkolaborasi lah dengan teman-temannya di prodi yang lain. Karena biar tercatat nanti di borang akreditasinya dia juga melakukan penelitian ya. Nah, jadi begitu kira-kira Bu Kamila. Makasih. Terima kasih Pak Irwan. Pak, izin itu ada pertanyaan di kolom komentar Pak. Oh, itu saya jawab aja ya. Rekaman ya, ini kita sudah rekam dan sudah YouTube-nya sudah live. Nanti juga akan kita share kembali. Ini apa nih? Izin bertanya Bapak, baru dapat lektor. Nah, Bapak Ibu yang walaupun apapun yang terjadi, silakan Bapak Ibu datanya kan sudah dijelaskan di awal tadi. Data Litap Dimas sekarang diambil dari datanya yang ada di Sinta, ya. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya, oh Pak saya sudah lektor kepala, kapan? Nah itu kan belum tercatat. Jadi Bapak Ibu silakan diupdate lah sisternya. Nah otomatis sister akan nanti
Sinta mengambil data ke sister untuk jabatan fungsional dan kepangkatan dan juga itu pendidikan terakhirnya. Nah, bila nanti sudah sinkron, maka Bapak Ibu melakukan sinkron lagi di tab Dimasnya, sehingga Bapak Ibu nanti akan ada data terakhir. Tetapi Bapak Ibu, kalau tidak begitu ya berarti Bapak Ibu gagal gitu ya, karena itu SK-nya masih ada di tangan Bapak Ibu, tetapi secara jejak digitalnya belum ada Bapak Ibu tercatat pangkat terakhirnya begitu. Jadi Bapak Ibu itulah yang seperti saya selalu wanti-wanti di kita di grup-grup ya. Bapak Ibu harus gitu ya. Sinta gitu kan. Sister. Nah, begitulah kita sudah zamannya memang harus jangan sampai kita lengah untuk mengupdate data diri kita secara digital. Dan media-media ini sekarang tidak ada lagi kita mengumpulkan dokumen-dokumen kan. Bapak Ibu tidak diminta lagi dokumen hard copy. Semuanya by digital, semuanya disinkron dan memang nyata-nyata kita sudah lihat semuanya datanya mengambil data tunggal yang ada di Sinta. Nah, begitu kira-kira Ibu yang bertanya ya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu kalau ada lagi yang mau bertanya. Tidak ada. Ini ada yang bertanya, Pak, untuk penelitian yang interdisiplin itu apa yang triknya supaya bisa tetap dengan keilmuan kita? Itu bapaknya itu udah pahamnya Pak itu. Bapak dia walaupun Bapak misalnya orang ahli matematik, kalau Bapak misalnya meneliti di bidang di ekonomi, pasti nggak Bapak itu kan tinggal akan meneliti ekonomi kan. Nah, gitu kira-kira. Pasti tetap ilmunya ilmu matematik, tapi terapannya di ekonomi. Gitu kira-kira Pak Muhammad Nuh. Terima kasih. Siapa lagi Bapak Ibu? Tidak ada? Cuman Bu Suci, kalau tidak ada ini, itu Bu, submit tadi itu udah tadi Bu Andini, ada tadi udah berarti nggak dilihat nih saya tadi. Bapak Ibu saya ulangi ya, kita mulai submit pada hari ini 31 Desember 2024 sampai dengan 25 Januari 2025 ya. Nah, pada jam 23.59. Kalau udah jam 00 kan udah berganti tanggal gitu Bapak Ibu. Jadi itu silakan. Dan tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Pak Admin, Pak Muhammad Dedi Irawan. Bapak Ibu jangan merubah-rubah statusnya karena nanti statusnya balik ke draft. Ingat tuh ya. Statusnya harus disubmit. Kalau statusnya draft itu nanti yang jadi heboh. Nah, itu pernah beberapa kali kejadian. Loh, saya kok nggak muncul-muncul. Orang Bapak statusnya draft. Ibarat Bapak Ibu kan punya email kan. Draft ya. Kan nggak terkirim dia. Begitu kira-kira. Pernah gitu kan Bapak Ibu kan. Buat email kan. Tapi statusnya draft. Belum terkirim. Macam mana mau sampai dia ke tujuan kalau nggak dikirim gitu. Jadi Bapak Ibu hati-hati. Ya untuk proposalnya tadi jangan dirubah-rubah statusnya. Kalau sudah disubmit ya udah submit biarkan. Jangan diedit lagi. Kalau diedit lagi nanti berubah jadi statusnya draft. Nah, maka Bapak Ibu, ya itulah dia, dimonitor lah ya kondisinya. Jangan sampai Bapak Ibu gara-gara hal-hal kecil gitu ya itu jadi gagal. Kita sudah memperhatikan beberapa tahun ini banyak memang Bapak Ibu, kawan-kawan kita para peneliti mungkin yang hebat-hebat, yang luar biasa, tetapi banyak yang gagal karena hal-hal yang kecil. Contohnya tadi, proposalnya masih statusnya draft. Macam mana gitu Bapak Ibu ya? Nggak akan pernah sampai ke tujuan. Nah, jadi gitu-gitu. Kira-kira Bu Andini ya. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Tak ada? Izin bertanya Pak Irwan. Ya, silakan. Open kameranya, Bu. Izin Pak Irwan, lagi di rumah. Pak Irwan, ini kan lagi update di sister kepangkatan terbaru. Tapi itu kan butuh proses approval dari perguruan tinggi dan Dikti ya kalau nggak salah ke pusat. Nah kalau misalnya lah sampai masa akhir submit itu belum berubah itu kepangkatan lektor tadi,
apakah bukan kami sih, saya yang masih statusnya asisten ahli bisa mengambil klaster pembinaan kapasitas lagi? Nah, itu pertanyaannya, Pak. Saya jawab ya. Jadi Bapak Ibu kalau sudah submit ke satu klaster nggak bisa pindah-pindah gitu Bapak Ibu. Waduh, kalau gitu sistem jadi kacau gitu ya. Jadi kalau saya udah submit ke klaster A ya udah di situ aja posisinya. Nggak bisa nanti otomatis saya pindahkan ke B. Nggak bisa Bapak Ibu. Jadi memang begitulah secara sistem. Ya, maka Bapak Ibu tadi berkali-kali di awal kami arahkan, kami reminder ya, jangan sampai salah kamar. Apalagi misalnya Bapak Ibu submit ke klaster pusat, salah. Detik-detik terakhir saya pindah, yuk kacau. Itu nggak bisa hilang Bapak Ibu, lengket dia di situ. Malah kalau Bapak Ibu, oh udahlah saya buat 2 kali, ya jadi plagiat, lebih gawat lagi. Nanti dia ada di klasternya di pusat, ada misalnya di Satker, begitu dicek plagiat sama matching 99,9%, pasti gagal Bapak Ibu. Nah gitu ya. Jadi memang dari awal ini ya Bapak Ibu silakanlah dibaca lah gitu kira-kira ya, dibaca, dipahami. Ya kalau nggak ngerti boleh bertanya ya. Kadang-kadang saya pun tengah malam pun saya jawab juga ya kan. Nah, makanya tapi ya begitulah saling pengertian kita. Jangan nanti di deadline di dekat hari begitu ya. Nah, tapi memang tadi mengenai approval itu memang yang approve itu Bu, di sister itu manusia, bukan sistem. Makanya memang ada waiting listnya gitu. Jadi memang untuk approvalnya di tingkat Satker adalah di Kepegawaian UIN Sumatera Utara. Gitu ya. Jadi Bapak ya Ibu yang punya updating data di sister itu harus dulu di approval di tingkat Satker. Nah, silakanlah berkoordinasi dengan Kepegawaian UIN Sumatera Utara. Kalau dibiarkan aja Bapak Ibu ya diam sendiri itu. Ya nanti ikut proses yang apa? Proses yang ya itu yang natural lah. Paham lah Ibu kalau natural kan? Mungkin 3 minggu gitu kan? Mungkin 1 bulan gitu kan? Ya namanya dia di antrian ya kan? Tapi Bapak Ibu kalau mau agak cepat ya silakanlah berkoordinasi dengan Satker di UIN Sumatera Utara. Ya, nanti baru mereka yang begitu cepat di sini, mudah-mudahan di sana kita doakan cepat. Jadi sehingga nanti Ibu punya apa namanya? Statusnya berubah otomatis. Begitu Bapak Ibu berubah di sister, silakan hubungi saya. Nanti saya sinkron ke Sinta. Nah, jadi sinkron ke Sinta itu kadang-kadang pun saya lakukan dari handphone. Yang penting Bapak Ibu biar cepat update datanya. Setelah itu Bapak udah update di Sinta, baru Bapak Ibu sinkronnya di Litap Dimas. Gitu mekanismenya, urutannya ya Bapak Ibu ya. Jangan terbalik-balik. Kalau terbalik-balik Bapak Ibu nggak akan ada manfaatnya gitu. Jadi untuk yang namanya kepangkatan terakhir, pendidikan terakhir, silakan update-nya di sister. Setelah update di sister, maka akan disinkron ke Sinta. Nah, setelah di Sinta yang data terakhir, barulah Bapak Ibu buka Litap Dimasnya. Disinkronlah di Litap Dimasnya. Maka otomatis semuanya akan tersinkron dan Bapak Ibu nanti datanya semuanya valid. Gitu Bapak Ibu. Begitu ya, Ibu ya. Terima kasih, Bu. Ada lagi Bapak Ibu? Tak ada? Gimana Bu Suci? Kalau nggak ada, mungkin sudah bisa lah nih. Silakan Bu Suci. Kita tutup saja, Pak. Oke, kalau ini apa ya? Ada closing remark dari saya, ya, Bapak Ibu ya. Kami dari Pusat Penelitian UIN Sumatera Utara mengucapkan selamat lah Bapak Ibu ya, luar biasa. Jadi kami berharap Bapak Ibu melakukan penelitian lah dengan baik dan benar ya tentunya. Apalagi kita ini semakin hari memang semakin juga bisa melihat ya. Semuanya itu harus bisa dibuktikan secara digital ya. Jadi Bapak Ibu jangan lagi melakukan penelitian-penelitian yang melakukan penyimpangan-penyimpangan dan memang bermanfaat lah. Nah, terutama juga buat diri kita ya. Karena nanti karya-karya Bapak Ibu akan menjadi karya-karya yang fenomenal mungkin dan atau juga yang monumental karena memang dibiayai oleh negara ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu sia-siakan kesempatan itu. Karena penelitian Bapak Ibu juga begitu Bapak Ibu publikasi akan dijadikan referensi mungkin dari seluruh umat yang ada di muka bumi ini ya. Maka hasil penelitian Bapak Ibu itu kami harapkan begitu diteliti, janganlah menghasilkan hanya satu artikel jurnal. Sayang sekali Bapak Ibu.
Ya kalau bisa misalnya Bapak Ibu ada tadi 4 atau 5, ada 5 lah artikelnya gitu ya. Mungkin derajatnya berbeda-beda ya. Misalnya tadi memang tagihannya misalnya di Sinta 2, Sinta 2-nya terpenuhi dulu. Tapi yang lainnya silakan mau disinta-sinta berapapun. Tetapi ya biar juga sama-sama bermanfaat buat kawan-kawannya. Jadi ada 5 tadi ya tukar-tukar nama gitu ya. Nah, nama pertamanya si Anu gitu, bersaling. Jadi bisa mendapatkan bermanfaat buat mungkin kenaikan pangkatnya begitu. Jadi Bapak Ibu jangan hanya cuma satu. Nah, begitu. Dan segala Bapak Ibu ya itulah seperti yang saya ulang kembali. Kami juga mohon maaf ya bila nanti ada pelayanan kami agak kurang gitu ya, karena memang keterbatasan juga oleh sumber daya manusia kita. Ya, dan juga memang lagi naik-naiknya traffic seperti saya juga jelaskan di awal tadi. Untuk tahun 2024 ini semua dosa masa lalu muncul ya, karena berlaku tadi apa? Sistem auto blocking. Jadi Bapak Ibu semuanya akan muncul yang dulu kita share itu silakan upload semua tidak ada peduli gitu ya atau kurang tanggap. Sekarang dipaksa oleh apa? Oleh sistem. Bila tidak dipenuhi semua tagihan output dan outcome-nya diblokir. Nah, baru jadinya semuanya pada kelimpungan begitu Bapak Ibu ya. Mungkin begitulah Bapak Ibu ya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf kami yang sebesar-besarnya. Selamat menikmati penelitian 2025. Semoga sehat-sehat dan semua penelitiannya bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum. Terima kasih kepada Pak Irwan dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen UIN Sumatera Utara yang pada hari ini sudah bergabung pada Zoom meeting sosialisasi submit proposal penelitian BPTN 2025. Untuk itu saya selaku pembawa acara dan moderator pada hari ini kurang dan lebih pada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau ini mau ada foto dulu Pak Irwan? Ambil kalau mau. Iya Pak Irwan. Silakan. Sebelum Bapak Ibu hidupkan diakhiri. kameranya. Coba diambil. Di sini pun nggak terpasang. Nah, diambil. Diambil lah foto. Sila. Cepat. Udah, Bapak Ibu silakan hidupkan kameranya biar dipoto sama itu Ibu Suci. Ibu Sucinya kameranya nggak hidup. Sudah Bu? Ibu Suci. Oke Bapak Ibu, sampai ketemu kita di lain waktu dan kesempatan. Semoga sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.